10209502114 dari kelas PTIKB. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Adapun tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengelola data menjadi informasi. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi. 1. Berdasarkan jenis data yang diolah, yaitu komputer analog digunakan untuk mengelola data kualitatif. 2. Komputer digital digunakan untuk mengelola data kuantitatif. 3. Komputer hybrid, kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. 2. Berdasarkan kemampuan komputer, yaitu small scale computer, medium scale computer, large scale computer. 3. Berdasarkan ukuran komputer, yaitu komputer mini, komputer mikro. 4. Berdasarkan bidang masalah, yaitu special purpose computer, general purpose computer. Konfigurasi komputer. Komputer terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Hardware, perangkat keras, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Hardware terdiri dari input device, proses device, dan output device. 2. Software, perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. 3. Brainware, perangkat pikir orang yang menggunakan komputer. Konfigurasi hardware, yaitu control unit, merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau input. 2. Arithmetic and logic unit, memori, CU, ALU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu 1. Control bus, 2. Address bus, 3. Data bus. Konfigurasi software. Klasifikasi software terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem operasi, merupakan perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. 2. Bahasa pemrograman, bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. 3. Program paket, merupakan program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Konfigurasi brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Operator, merupakan seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. 2. Programmer, merupakan seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. 3. Sistem analis, seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Peralatan sistem komputer. 1. Peralatan input, yaitu keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, dan lain-lain. 2. Perangkat output, yaitu monitor, printer dan plotter, proyektor, dan mikrofon. 3. Peralatan input-output, yaitu disk drive, tape drive, modem, printer server, terminal, dan input-output card, dan lain-lain. 4. Peralatan proses, CPU, yaitu mainboard, prosesor, catu daya, random access memory, dan lain-lain. 5. Media penyimpanan data, yaitu floppy disk, hard disk, tape, CD, digital video disk, dan flash disk. Perkembangan komputer. Perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dari beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1946 sampai dengan tahun 1959 masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya yaitu ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memori menggunakan core storage, masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Generasi kedua tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya yaitu komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat,
tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai dengan tahun 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya yaitu komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, telah dibuat alat input dan output. Generasi keempat, tahun 1970 sampai dengan tahun 1985, dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang didapatkan. Ciri-cirinya telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Perkembangan software. 1. Bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. 2. Bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. 3. Bahasa generasi ketiga. Karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. 4. Bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. 5. Bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Organisasi sistem komputer yaitu 1. Boot, 2. Penyimpanan data, 3. Register, 3. Cache memory, 4. Random access memory, 5. Memori ekstensi, 6. Direct memory access.